Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa Alayuba dengan NPM 2021010170. Saya dari kelompok 6 dengan judul Macam-macam penyakit hati dan cara pengobatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit hati dan dengan cara pengobatannya. Penyakit hati adalah kelainan yang ditandai oleh mental dalam deep atau mental dan gangguan emosional yang mengubah individu menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan dua istilah yang dapat diidentifikasikan dengan psikotes ini. Kegilaan adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa seorang itu kacau akibat tindakannya. Macam-macam penyakit hati dalam Islam yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baiklah tubuh seluruh manusia, baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila daging itu rusaklah tubuh seluruhnya. Ketahuilah pada kalian semua bahwa segumpal daging itu adalah kalbu. Penyakit hati yang berbentuk cinta dunia dilakukan dengan menganggap harta benda adalah segalanya. Iri dengki atau hasad. Sifat iri dengki ini merupakan penyakit emosional yang harus diwaspadai. Bagaimanapun juga, orang yang punya sifat ini selalu memandang bahwa yang dimiliki orang lain lebih baik menarik dari yang dimilikinya. Akibat bukannya bersyukur, ia masih mengeluh dan berpandangan negatif pada orang lain. Sombong dan membanggakan diri. Sifat sombong dan membanggakan diri ini alasan adalah sifat iblis. Sifat iblis ini merupakan hal ini tergambar dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12. Yang berbunyi, yang di dalam artinya, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptaan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Dan yang selanjutnya, ria atau suka pamer. Penyakit hati lainnya adalah sifat ria atau suka pamer. Jika berkaitan dengan amal ibadah, maka sifat ria ini muncul dari maksud memperoleh pujian atau pandangan baik dari seseorang. Secara umumnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Dan yang selanjutnya, cara untuk membersihkan hati dan pikiran berdasarkan ajaran agama Islam. Yang pertama, berzikir. Kita harus berzikir, mengingat kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus membaca Al-Quran supaya kita itu diridhoi dengan Allah, diridhoi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu jadi pedoman bagi kita. Dan yang ketiga, sholat dengan khusyuk. Sesuai dengan rukun Islam, yang pertama itu syahadat. Dan yang kedua sholat. Ialah sholat itu nomor 2. Yang pertama itu niat. Dan yang keempat, yang selanjutnya bersilaturahmi. Jadi alangkah baiknya kita tuh harus bersilaturahmi. Walaupun dengan keadaan yang sekarang ini, yang COVID ini, kita tidak boleh berpegang tangan ataupun berdekatan karena social distancing. Tetapi kita harus berkomunikasi walaupun dari jarak jauh. Contoh, dari
handphone, kita komunikasi. Setidaknya kita ada komunikasi terhadap orang tersebut. Dan yang selanjutnya bersedekah. Kita harus bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak juga bersedekah dengan harta, tapi ada juga bersedekah dengan senyuman. Tabasumuka fi wajhi ahika sodakotun. Senyumanmu terhadap saudaramu adalah sedekah. Dan yang selanjutnya, memaafkan kesalahan orang lain. Mengingat bahwa semua hal itu dapat mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum alam ini tetap berlaku. Yang karma itu. Jadi pada dasarnya ria adalah suatu penyakit hati yang tidak bisa dilunakkan hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fawailul lil musolli allazina hum an sholatim sahud wallazina hum yura'u wa yamna'unal maut. Baiklah, segitu saja yang presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan kata itu mungkinnya salah dari saya. Apabila ada kelebihan kata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.